bertiga sama benda aneh ini. Jadi ya kita coba datangin. Dan tiba-tiba ada bunyi. Terus benda aneh itu tuh kayak teriak gitu. Kita bertiga kaget parah. Tapi ya kayaknya itu gak ngapa-ngapain. Dan kita gak ada yang ke damage. Tapi kita gak bisa cepet-cepet senang. Karena gak lama kemudian ada sesuatu. Bukan sesuatu. Ada monster yang muncul dari tanah. Bagi kita yang udah lama gak main, ini pertama kalinya kita ngeliat jenis monster ini di Minecraft. Si Ray gak pakai lama, langsung keluarin pedang diamond dia. Dan satu hit, satu kali serang, kita berdua langsung lari. Udah gitu ya, ini monster tuh kayak bisa ngendalin kegelapan gitu. Kita tuh bener-bener gak bisa ngeliat apa-apa di depan kita. Makhluk ini tuh tetap ngejar kita gitu. Dan bukan cuma ngejar, dia juga makin lama makin kencang. Sini dah untungnya dapat ide. Kita gali tembok dan kita langsung tutupin pakai batu. Dan untungnya nih monster tuh gak bisa hancurin batunya. Oke, kita udah agak tenang, udah aman. Tapi gak lama kemudian kita denger suara aneh. Terus gua gak tahu nih monster ngapain. Gua yang udah di balik tembok tiba-tiba kena damage sakit banget. Si Nida yang panik langsung lanjut gali lagi temboknya supaya kita bisa kabur. Dan gua yang lebih panik lagi langsung bantuin dia gali. Secepat mungkin kita gali sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya dari nih monster. Gua gak tahu jarak serang monster aneh ini seberapa, tapi gua gak pengen banget mati. Barang yang udah kita cari, semua usaha kita yang dari tadi tuh bakal hilang kalau kita mati di sini. Dan untungnya abis gali lumayan jauh, kayaknya kita udah aman. Dan gue juga udah gak bisa denger lagi suara horornya sih. Sumpah, ini gue udah lama banget gak main. Kenapa tiba-tiba Minecraft jadi game horor anjir. Jadi ya udah fix lah kalau misalkan kita ngeliat tanah-tanah aneh gak jelas gitu, jangan pernah masuk. Untungnya tadi kita catat koordinat kemah kita, dan setelah nyasar dikit, kita akhirnya sampai ke sana lagi. Kita ambil semua barang-barang kita, dan agak untung sebenarnya tadi si Ray meningsoy. Soalnya kan dia nge-spawn lagi di rumah kita ya. Jadi ya dia bisa kasih tahu koordinatnya ke kita. Dan gua mau kasih tahu dulu nih ya. Itu tuh jalan baliknya sungguh sangat tidak menyenangkan. Makanan kita udah sisa dikit banget. Dan karena di gua tuh banyak musuh ya, gua gak mau riskan. Kita tuh jadi kayak gali aja gitu pelan-pelan ke atas. Gua siap-siap megang blok, kalau seandainya tiba-tiba ada lava langsung gua tutup gitu. Dan ini tuh lama banget tau gak nyampe ke atas ya. Jadi ya kita sambil gali sambil ngobrol. Emang si Vincent jurusan apa? Kok gua baru tahu sih dia satu kuliah sama gua. Kata Elis jurusan BD sih ya. Lah, BD mah jurusan gua anjir. Gak ada Vincent di kelas gua. Lah, bentar. Coba gua cek lagi chatnya. Oh, ternyata bukan si Vincent deh yang dia omongin. Jadi ya abis kita jalan ke permukaan lagi, kita tinggal jalan ngikutin koordinat. Dan akhirnya kita pun sampai ke rumah lagi. Dan sampai di rumah tuh gue ngeliat si Ray lompat-lompat di atas atap kita. Dan gue kayak agak gimana gitu ya ngeliat dia lompat-lompat. Gue keinget sama awal video. Kita dapat lumayan banyak diamond dan kita bakal pakai buat bikin senjata sama armor. Dan yang pastinya kita juga dapat obsidian buat bikin portal ke neraka. Tapi video ini udah kepanjangan, jadi ya mungkin ntar ada part 2-nya. Halo guys, ini Nida. Gue yang recording buat ending Carta del Real. Soalnya